Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, treatment kemoterapi pada pasien penderita kanker memiliki efek samping. Kemoterapi tidak hanya dapat mematikan sel kanker, namun juga sel lain di dalam tubuh. Untuk itu, Guru Besar Bidang Imunologi dari Fakultas Kedokteran UB, Profesor Agustina Tri Endarhati, membuat inovasi cacing tanah atau Lysollectin Icon Solex sebagai imunoterapi komplementer pada kanker. Jadi yang saya pelajari selama ini yang sudah kita teliti dua, yaitu satu tiger worm ya, jadi Eisenia foetida dan Lumbricus rubellus. Kalau yang lainnya kita masih jadi tidak semua cacing tanah yang belum tahu, tidak semua atau karena yang terbukti baru dua itu tadi yang saya teliti. Jadi cairannya itu nanti butuh proses tadi Bu ya, harus diekstraksi dulu supaya bisa nanti enggak, cairan tidak diekstraksi. Cairan itu kita beri shock ya, jadi hot dan cold shock sehingga dia akan melepaskan cairan itu. cacingnya ya. yang Tapi cacing itu tidak harus kita matikan ya. Artinya setelah kita istirahatkan mungkin dalam 3 jam dia produksi lagi. Iya, produksi lagi. Tapi kan cairannya itu tidak bisa serta-merta langsung dikonsumsi gitu kan? Oh, enggak. Harus pasti. itu sudah diuji cobakan ke hewan ya? Iya, sudah. Hewan jadi hewan coba kita menggunakan bal besi, tikus putih ya. Iya. Jadi yang saya pakai adalah proteinnya. Jadi kalau kan yang masih mungkin pro kontra adalah kehalalannya ya, pasti. Cuman kan kita pakai adalah protein dari cairan itu. Hasilnya gimana Bu dari tikus tadi itu? Ya, jadi kita membuat hewan model kanker, breast cancer dan colon cancer, menunjukkan hasil bahwa yang kita beri dengan induksi solenitrid menunjukkan proliferasi selnya terhambat. Guru Besar Fakultas Kedokteran UB, Profesor Agustina Tri Endarhati, menyampaikan bahwa cacing tanah berpotensi menjadi bahan alami yang dapat digunakan sebagai imunoterapi komplement pada penyakit kanker. Cacing ini mensekresi clomic fluid, mengandung lysosime, lektin yang terbukti memiliki senyawa untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan memiliki efek anti kanker. Bahan dasarnya melimpah ya. Di Indonesia kan mudah, murah, melimpah. Sedangkan kalau imunoterapi yang sintetis itu kan mahal, membutuhkan alat canggih dan sakit juga. Ya, sehingga sangat potensial sekali saya kira. Saya belum berani mengatakan bahwa itu aman dan sebagainya ya, karena kalau worm terapi sendiri juga saya teliti. Jadi tapi pada model pada model autoimun disease, jadi orang yang autoimun pada kanker kolon ya, kemudian diberi suatu antigen dari suatu cacing karena fungsinya adalah meningkatkan TH2, maka dia menjadi normal. Harusnya kan orang yang terinfeksi itu kan terinfeksi misalnya kanker dan sebagainya kan TH1-nya meningkat ya. Nah, untuk balance-nya kita harus memberikan suatu terapi, salah satunya adalah terapi helmin, terapi cacing itu adalah meningkatkan TH2 sehingga balance kayaknya. Oke. Terima kasih. Dan itu saya kira sudah penelitian lama kalau di Amerika, bahkan mereka menelan telur. Iya, telur dari cacing untuk
Oasis Seafood. Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? Pemirsa, sebagai upaya meningkatkan profesionalitas pegawai UB, Tim Reformasi Birokrasi UB mengadakan kegiatan workshop dan sosialisasi penyusunan standar dan dimensi pengukuran profesionalitas pegawai setelah UB menjadi PTNBH. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan luaran buku pedoman atau buku saku sebagai dasar survei pengukuran profesionalitas kinerja para pegawai yang ada di UB. Kita tahu bahwa pemerintah concern di dalam pengembangan profesionalitas pegawai, khususnya ASN melalui Permenpan nomor 38 2019. Nah, ini menjadi acuan kami untuk melakukan kegiatan ini, bagaimana kemudian kita bisa melakukan pengukuran kinerja ataupun pengukuran dari indeks profesionalitas pegawai khususnya di Universitas Brawijaya. Nah, kegiatan hari ini dimaksudkan dua hal. Satu, bahwa hari ini ada kesamaan persepsi tentang standar dan dimensi dari pengukuran profesionalitas itu seperti apa. Nah, dari hasil diskusi hari ini atau workshop hari ini nanti kita kembangkan dalam penyusunan instrumen dan yang itu ada di dalam buku pedoman. Harapannya ada luaran buku pedoman ataupun buku saku sebagai dasar untuk melakukan kegiatan survei ataupun pengukuran indeks profesionalitas pegawai di Universitas Brawijaya. Apakah itu nanti fokus pada tenaga kependidikan maupun dosen atau pendidik seperti itu. Nah, itu intinya dari kegiatan yang kita lakukan 2 hari ini sebagai bagian dari proses yang kita lalui. Kita sudah menyusun draft. Nah, harapannya setelah ini kita finalisasi draft dari pedoman itu. Kita belum ada, sejauh ini belum ada yang namanya indeks profesionalitas yang dikembangkan di Universitas Brawijaya. Yang ada adalah indeks kinerja yang itu bagian dari penilaian SKP. Ya, nah harapan kita dengan lahirnya buku pedoman ini nanti di tahun depan di tahun 2023 ada pelaksanaan survei yang itu menggambarkan bagaimana peta profesionalitas yang ada di Universitas Brawijaya. Peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah seringkali berubah sebelum kampus menjalankan peraturan sebelumnya. Tetapi hal ini bukanlah menjadi hambatan. Perguruan tinggi memiliki otonomi sendiri dan tim reformasi birokrasi UB dapat memformulasikannya sesuai dengan nilai-nilai khas yang ada di UB agar secara pasti mengetahui kapasitas profesionalitas UB tidak hanya di masa kini namun juga di masa mendatang, terutama di bidang kompetensi, kapabilitas, serta skill untuk para pegawainya. Kalau di dalam pelaksanaan survei, saya kira hambatan yang paling besar adalah penyamaan persepsi dan banyaknya aturan atau perubahan peraturan yang cukup dinamis. Belum kita laksanakan sudah muncul aturan baru. Nah, inilah yang menjadi kendala. Tapi kemudian kita memiliki spesifikasi sebagai perguruan tinggi, khususnya menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Ini adalah nilai-nilai spesifik yang bisa kita kembangkan. Kalau yang dibuat oleh kementerian, apakah itu Kemenpan atau BKN, itu adalah standar umum yang berlaku untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Sementara tidak diatur secara spesifik untuk perguruan tinggi. Nah, tim inilah yang harus meng-create
memformula nilai-nilai kekhasan dari Universitas Brawijaya ini, apalagi kita masuk dalam masa transisi sebagai PTNBH yang harus betul-betul siap menjadi perguruan tinggi yang otonom. Melalui kegiatan ini harapannya kita tahu kondisi kepegawaian kita seperti apa sebagai basis pengembangan di masa yang akan datang, baik menyangkut tentang kompetensi, capability-nya, skill, atau yang itu tergambar dalam profesionalitas pegawai seperti itu. Pemilihan putra-putri vokasi UB merupakan ajang representasi kampus agar dapat memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk kampus saja, namun juga untuk diri sendiri sebagai pemuda yang memiliki peran penting dalam memberikan gebrakan baru dalam berbagai macam inovasi. Kegiatan ini juga sebagai wadah agar mahasiswa mendapatkan pelatihan berupa pendalaman materi seputar personal branding, bahasa Inggris, etika dan etiket, pengembangan diri, public speaking, dan pengetahuan seputar pendidikan vokasi UB. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan IQ kedua dari Universitas Brawijaya, yaitu pembelajaran kelas kolaboratif dan partisipatif, dan juga sebagai media awal bagi mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya untuk berkreasi dan juga berprestasi di bidang modeling. Karena ada beberapa mahasiswa yang sudah berprestasi setelah ajang ini dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Salah satunya adalah Afida Salsabila yang merupakan Duta Entrepreneur HIPMI tahun 2022. Kemudian ada juga Rega Aprilianto, pemenang sebagai Kakang Intelijensia Kota Malang tahun 2022. Kemudian ada juga Farid Aji Nugroho sebagai runner-up 1 Putra Budaya Indonesia tahun 2022. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian di acara ini juga ada beberapa pihak sponsorship yang merupakan sponsor dari pihak kami. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bank Mandiri, kemudian kepada Bank BNI, kepada Wardah Kosmetik, kemudian kepada Happiness, kepada Jawa Timur Park, Dialogi, Sundari Batik, baju saya dari Sundari Batik, kemudian juga dari Brintik Indonesia. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Pemirsa, pengembangan aquaculture atau budidaya perikanan perlu dimaksimalkan ke depannya untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi bangsa Indonesia. Karena budidaya perikanan menjadi salah satu motor penggerak dalam pembangunan ekonomi bangsa. Jika pengelolaannya bisa optimal dilakukan, maka aquaculture juga dapat menjadi kontribusi untuk penyediaan pangan, keamanan pangan, serta peningkatan perdagangan dan taraf hidup masyarakat, khususnya para nelayan. Kegiatan hari ini sebenarnya menjadi rangkaian dari kegiatan program studi budidaya perairan yang mendapatkan hibah program kompetensi kampus Merdeka yang mencoba menginisiasi kolaborasi antar program studi budidaya perairan dan aquaculture Indonesia untuk sama-sama merumuskan kurikulum apa yang terbaik, program apa yang terbaik, sehingga bisa mendorong program studi budidaya perairan atau aquaculture se-Indonesia mendukung program MBKM. Jadi pada prinsipnya, teman-teman program studi budidaya perairan di Universitas Brawijaya mencoba menginisiasi asosiasi. Karena walaupun program-program studi ini biasanya sering berkomunikasi satu sama lain, tapi belum ada wadah formal. Nah, wadah formal itu coba inisiasi dalam lokakarya atau workshop ini. Dari perguruan tinggi dan sekolah tinggi yang memiliki program studi budidaya atau aquaculture se-Indonesia. Hari ini yang sudah hadir dan akan bertambah
diperkirakan ada 44 perguruan tinggi yang sudah menyatakan hadir, yang hari ini sudah bergabung 36 perguruan tinggi. Sebagai upaya menambah pengetahuan mahasiswa dan dosen di bidang agribisnis pertanian, serta kebijakan dan strategi pembangunan perikanan kelautan, FPIK UB mengadakan webinar 3-in-1 dengan tema Policy and Strategy for International Trade of Fisheries Development. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan kebijakan strategi pengembangan perdagangan internasional, khususnya perikanan dan kelautan. Selanjutnya saya akan menyampaikan gagasan 3-in-1 ini dengan tema Policy dan Strategy of International Trade of Fisheries Development. Diadakan oleh Fisheries Agribusiness Department, Fisheries and Marine Science Faculty Universitas Brawijaya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga pemahaman tentang kebijakan dan strategi pengembangan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang perikanan dan kelautan. Tentu mahasiswa yang kami minta untuk aktif mengikuti program 3-in-1 ini adalah dari mata kuliah pengantar agribisnis perikanan, dari mata kuliah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan kelautan, serta teman-teman dosen yang harapannya ini adalah untuk recharge pengetahuan kita bersama. Sebagai upaya memperkenalkan dan memberikan edukasi pemilu kepada pemilih pemula, mahasiswa FISIP UB membuat permainan yang menyenangkan dan menarik. Salah satunya inovasi permainan edukasi Harry Potter The Chamber of Election. Melalui permainan ular tangga ini, 3 pemain akan diberikan karakter baik dan karakter jahat, dan di setiap perjalanannya akan menemukan pertanyaan seputar pemilu dan pelanggaran pemilu. Di sini kami membuat permainan namanya Harry Potter The Chamber of Democracy. Ini tuh salah satu salah satu series yang ada di Harry Potter. Kenapa kita milih Harry Potter? Karena kita semua suka Harry Potter gitu. Dan menurut kami permainan itu bisa belajar tentang pemilih itu bisa jadi bisa dari permainan yang menyenangkan dan juga kayak kita menarik orang-orang yang suka Harry Potter buat belajar pemilu melalui permainan ini. Dan kami juga berpikir bahwa kita nggak terpaku pada Harry Potter aja. Sebenarnya tuh kita bisa bikin permainan yang lebih asyik gitu, yang ngikutin tren. Bisa juga permainan dari games lain atau juga dari film lain gitu. Oke, jadi ini permainannya adalah seperti ular tangga sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita dapat karakter, itu dapat pertanyaan seputar pemilu gitu. Nah, pertanyaan seputar pemilu ini ada yang pertanyaan seputar pemilu biasa sama yang pelanggaran pemilu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini ada karakter baik dan juga karakter yang jahat gitu. Kalau karakter baik itu dapat pertanyaan seputar pemilu biasa, kalau karakter jahat dapat pertanyaan seputar pelanggaran pemilu. Dan di sini juga ada karakter yang netral gitu, ada Dobby dan juga Severus Snape. Itu bakalan dapat fakta mengenai pemilu dalam film Harry Potter itu sendiri. Jadi kita menyambungkan film Harry Potter dengan demokrasi yang ada di Indonesia seperti itu. Lihat yang teman-teman lain itu pure ular tangga seperti itu, tapi kami mengusung tema Harry Potter itu. Itu yang menjadi ciri khas kami, dan nggak hanya sekedar tema membawa nama Harry Potter, tapi kita juga di kartu fakta itu menyambungkan demokrasi di Indonesia dengan demokrasi yang ada di film Harry Potter gitu. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.